to Network. Dive deeper to reach the diamond. Sebelum mulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Demokrasi kita terlalu mahal. Ditulis oleh Haji Mohtar Muhammad, mantan legislatif dan eksekutif. Saat ini, demokrasi di Indonesia terasa begitu janggal. Perlu kita jawab dengan jujur. Terdapat beberapa hal yang mendasar menjadi pijakan kita untuk evaluasi proses demokrasi saat ini. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 6 Pemerintahan Daerah Pasal 18 Ayat 4 menyatakan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis. Demokratis di sini bila diterjemahkan menurut Pancasila pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, pemilihan kepala daerah dari gubernur, bupati, dan wali kota bisa saja dipilih melalui lembaga perwakilan rakyat seperti yang dilakukan pada pilkada masa awal reformasi. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Bab 7B Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat 3 yang menyatakan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Melihat pasal ini, artinya peserta pemilu adalah partai, dalam hal ini memilih tanda gambar, sedangkan memilih calon sebaiknya sistem pemilu dikembalikan seperti pemilu awal reformasi 1999. Kewenangan memilih anggota DPR RI dan DPRD ditentukan oleh partai politik seperti amanah konstitusi di atas. 3. Pelaksanaan pilkada saat ini memerlukan biaya yang sangat mahal. Sebagai contoh, untuk pemilihan gubernur Jawa Barat pada tahun 2018, anggaran KPU adalah 1,8 triliun rupiah. Angka tersebut belum termasuk dengan biaya Pemda, Polda, Kodam, hingga Bawaslu yang tercatat menghabiskan total anggaran sebesar 3,038 triliun rupiah. Sementara untuk Pilkada Kota Depok saja pada tahun 2020 anggaran KPU adalah 64 miliar rupiah. Jika kita buat simulasi kebutuhan anggaran pemilihan gubernur secara keseluruhan di 34 provinsi yang ada di Indonesia dengan rata-rata anggaran sebesar 3 triliun per provinsi, maka berarti akan menghabiskan total anggaran sebesar 102 triliun rupiah. Sedangkan untuk anggaran pilkada secara keseluruhan di 514 kota dan kabupaten di Indonesia dengan rata-rata anggaran sebesar 50 miliar per kabupaten kota, maka berarti menghabiskan total anggaran sebesar 25,7 triliun rupiah. Semua hal tersebut tentu belum termasuk dengan biaya uang saksi yang harus dipersiapkan oleh partai dan paslon dalam pilkada tersebut. Keempat, pilkada yang telah dilalui saat ini secara langsung dapat berdampak negatif pada polarisasi masyarakat yang ada. Masyarakat terpecah menjadi faksi-faksi kelompok politik dan sangat mungkin merusak kultur gotong royong masyarakat Indonesia. Bahkan bisa lebih membingungkan lagi kalau berbuntut pada gugatan ke PT UN, MA, dan MK. Bagaimana kalau 3 institusi hukum itu berbeda keputusannya? Belum lagi pilkada yang dibatalkan oleh lembaga-lembaga tersebut bisa saja terjadi kekacauan di daerah tersebut. Kelima, pilkada serentak yang akan dilakukan pada tahun 2024 dapat mengakibatkan kekacauan masa periodisasi pemerintahan. Sebanyak 270 daerah yang baru saja melakukan pilkada terpaksa harus mengikuti lagi pilkada serentak di tahun 2024. Belum lagi adanya korban dari pemilu serentak. Ketua KPU mengungkapkan
jumlah petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia pada pemilu 2019 adalah 894 petugas dan 5.175 petugas mengalami sakit. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses demokrasi yang dijalankan selama ini terlalu mahal. Perlu dikaji kembali bahwa paslon yang akan dipilih oleh rakyat pada pilkada langsung maupun paslon yang dipilih oleh DPRD ternyata sama-sama dilahirkan dari partai politik. Pada hakikatnya, tujuan akhir dari demokrasi itu adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, anggaran rakyat yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru terbuang untuk proses demokrasi melalui pilkada ini. Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah. Secara kumulatif pada tahun 2020 mengalami kontraksi minus 2,07%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sulit untuk mencapai angka positif pada kuartal pertama tahun 2021. Sesuai dengan proyeksi Kementerian Keuangan, pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia di kuartal pertama tahun 2021 akan berada di kisaran minus 1%. Akan lebih manfaat apabila anggaran pilkada tersebut dimanfaatkan untuk kemandirian ekonomi keluarga, sehingga daya beli masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi naik yang pada gilirannya akan mengantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silakan share video ini sebanyak-banyaknya.